Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang perekayasaan laba. Anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Dwika Virginia Ayumurti dengan NIM 2018-310634. Yang kedua ada Arka Ananta Prawira dengan NIM 2018-310639. Yang ketiga ada Hafian Fikri Al-Kausar dengan NIM 2018-310653. Yang keempat ada Nagidia Gusti dengan NIM 2018-310801. Yang kelima ada Rindi Marhama dengan NIM 2018-310842. Yang keenam ada Dika Margareta Putri dengan NIM 2018-310843. Yang ketujuh ada Lailatul Mei Safitri dengan NIM 2018-310851. Dan yang terakhir ada Alin Namira Budianto dengan NIM 2018-310864. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwika Virginia Ayumurti dengan NIM 2018-310634. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen laba. Jadi, manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan dengan jalan memilih kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu. Sebagai contoh, memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Manajemen laba ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan saat kini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa meningkatkan dengan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa hipotesis positive accounting theory yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba. Yang pertama ada the bonus plan hypothesis dan yang kedua ada the political cost hypothesis. Selanjutnya ini the bonus plan hypothesis, yakni hipotesis ini tuh menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggan perjanjian utang, maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan, dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang. Selanjutnya ada the political cost hypothesis. Jadi hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat visibilitasnya, terutama saat periode kemakmuran yang tinggi. Nah, upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah. Biaya politik ini muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi tidak dapat menarik perhatian media dan konsumen. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Presentasi akan saya lanjutkan. Nama saya Arka Ananta Prawira Wardana, NIM 639. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola dalam manajemen laba. Pola dalam manajemen laba dibagi menjadi 4, yaitu ada taking about, income minimization, income maximization, dan income smoothing. Baik, saya jelaskan yang pertama. Yang pertama ada taking about. Taking about terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru dan lain-lain. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan, sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibat laba periode berikutnya akan lebih tinggi. Lalu yang kedua ada income minimization. Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi, sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis, dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Lalu ada income maximization. Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang. Lalu yang terakhir ada income smoothing.
Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar. Karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hafian Fikri Kausar dengan NIM 2018 310653 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu motivasi manajemen laba. Yang pertama ada rencana bonus. Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya. Lalu yang kedua ada kontrak utang jangka panjang, yaitu perjanjian untuk melindungi pemberian jaminan lender atau kreditur dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berat di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan atau menaikkan risiko bagi kreditur yang telah ada. Yang ketiga ada motivasi politik. Aspek politik tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan besar dan strategi. Karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak, perusahaan yang berkecimpung di bidang penyediaan fasilitas bagi kepentingan orang banyak seperti listrik, air, telekomunikasi, dan sarana infrastruktur secara politis akan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Perusahaan ini akan cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya. Yang keempat ada motivasi perpajakan, yaitu salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan, maka perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Yang kelima ada pergantian direksi, yaitu beragam motivasi timbul sekitar waktu pergantian direksi. Sebagai contoh, direksi yang mendekati masa akhir penugasannya atau pensiun akan menerapkan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus. Yang keenam ada penawaran perdana. Ketika perusahaan telah dinyatakan go public, informasi keuangan yang ada merupakan informasi yang sangat penting. Informasi ini dapat digunakan untuk calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan investor, maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia dengan NIM 801. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai teknik manajemen laba. Manajemen laba dapat dilakukan dengan 3 teknik, yaitu yang pertama itu ada perubahan metode akuntansi, lalu yang kedua ada memainkan kebijakan perkiraan akuntansi, dan yang terakhir ada menggeser periode biaya atau pendapatan. Langsung saja saya jelaskan satu persatu. Perubahan metode akuntansi. Nah, manajemen itu mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya, sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka dari laba itu. Nah, metode akuntansi itu memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda. Misalnya seperti mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode depresiasi garis lurus dan mengubah periode depresiasinya. Lalu yang kedua itu memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Nah, manajemen memengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansinya. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi. Misalnya kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih, kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi, dan kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan. Lalu yang ketiga, yang terakhir menggeser periode biaya atau pendapatan. Nah, manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut manipulasi keputusan operasional. Misalnya, mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya. Lalu ada mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya. Kemudian kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya menjual investasi sekuritas untuk manipulasi tingkat laba dan
Terakhir yaitu mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rini Marhama dengan NIM 842 akan menjelaskan mengenai fraud atau kecurangan. Kecurangan memiliki banyak definisi, tapi yang jelas kecurangan adalah suatu tindak kriminal. Kecurangan merupakan pengelabuan yang disengaja yang dilakukan oleh orang lain melalui kebohongan dan penipuan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, pribadi, sosial, atau politik yang tidak adil atas orang tersebut. Kecurangan sudah jelas merupakan suatu hal yang tidak bermoral. Dalam organisasi bisnis, kecurangan dapat dilakukan untuk atau terhadap perusahaan tersebut. Maka kecurangan yang seperti ini itu disebut kecurangan korporat. Lalu yang selanjutnya, manajemen atau orang yang berada pada posisi yang bisa dipercaya dapat pula melakukan kecurangan. Maka hal ini disebut kecurangan manajemen atau kejahatan kerah putih. Kecurangan dapat melibatkan penggunaan sistem akuntansi untuk menggambarkan citra yang salah mengenai perusahaan. Maka disebut sebagai kecurangan pelaporan keuangan. Lalu yang terakhir ada kecurangan yang melibatkan kegagalan auditor untuk mendeteksi kesalahan ataupun penyajian yang keliru. Hal ini disebut sebagai kegagalan audit. Dalam semua kasus tersebut, kecurangan korporat, kecurangan manajemen atau kejahatan kerah putih, kecurangan pelaporan keuangan, kegagalan audit, akuntan yang bertindak selaku pembuat, auditor atau pengguna akan sangat dirugikan akan hal ini. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Magareta Putri dengan NIM 123108443. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari kecurangan atau fraud. Jadi yang pertama ada kecurangan dalam pelaporan keuangan. Jadi kecurangan dalam pelaporan keuangan ini itu ada banyak jenis-jenisnya. Yang pertama ada manipulasi atau pemalsuan, dan yang kedua ada penekanan atau penghilangan dampak dari transaksi. Yang ketiga ada pencatatan transaksi tanpa ada substansinya. Yang keempat ada kesalahan penerapan dalam kebijakan akuntansi, dan yang kelima ada kegagalan untuk mengungkapkan informasi yang signifikan. Yang kedua ada kecurangan korporat. Jadi kecurangan korporat itu biasanya disebut dengan kejahatan ekonomi yang umumnya itu dilakukan oleh pejabat, eksekutif, manajer pusat laba dari perusahaan publik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Latuma Syafitri dengan NIM 2018-310851. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kecurangan dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada skema kesalahan input atau membuat debit palsu. Contohnya seperti mengklaim palsu atau dibesar-besarkan dari vendor, pemasok atau pengkalim tunjangan dan juga karyawan, atau pemalsuan pembayaran kembali atau klaim oleh pelanggan. Lalu yang kedua ada tipuan melalui pemalsuan. Contohnya seperti kesalahan acak yang dirancang dalam siklus pemrosesan, dan yang terakhir ada tipuan output di mana pencurian program, file data, serta pemrograman sistem dalam dokumen operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alina Namira, NIM 2018-3110-864. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga ada kejahatan kerah putih. Istilah kejahatan kerah putih diperkenalkan pertama kali pada pidato presidensial Edwin Sutherland kepada masyarakat sosiologis Amerika pada bulan Desember 1939. Ia mendefinisikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dengan status sosial kelas atas dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian sebuah perdebatan terjadi dengan Klinard yang mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai aktivitas terbatas, yaitu aktivitas-aktivitas ilegal yang terjadi di antara profesional dan usahawan.
dan Hartung mendefinisikan sebagai suatu pelanggaran atas hukum yang mengatur bisnis yang dilakukan terhadap suatu perusahaan oleh perusahaan tersebut atau agen-agennya dalam pelaksanaan usahanya. Kejahatan kerah putih ini dapat dikenali dari 5 komponen utamanya. Yang pertama, maksud untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, menyamarkan tujuan. Yang ketiga, menggantungkan diri pada kenaifan korban. Yang keempat, tindakan korban secara sukarela untuk membantu pelaku kejahatan. Dan yang terakhir, penyembunyian pelanggaran tersebut. Tidak seperti kejahatan tradisional pada umumnya, kejahatan kerah putih ini tujuannya adalah untuk mencuri uang dalam jumlah besar daripada jumlah kecil, dan modus operasinya adalah menggunakan teknologi dan komunikasi massa daripada tenaga kasar dan peralatan sederhana. Sebagai tambahan, kejahatan kerah putih bergantung pada kepedulian dan ketamakan pada korbannya. Kejahatan kerah putih ini menimbulkan kerugian ekonomi, kerugian fisik, serta merusak susunan dan struktur sosial. Selanjutnya, yang keempat ada kegagalan auditor. Diharapkan dapat mendeteksi dan memperbaiki atau mengungkapkan penghilangan atau kesalahsajian informasi keuangan yang material. Ketika auditor untuk memenuhi ekspektasi ini, maka kegagalan audit adalah hasil yang tidak dapat dielakkan. Maka kemudian tingkat kualitas auditlah yang dapat menghindari terjadinya kegagalan audit. Namun, kegagalan audit memang terjadi dan sebagai konsekuensinya akan membuat kantor akuntan publik berhadapan dengan litigasi yang merugikan dan hilangnya reputasi. Belum termasuk keputusan yang diberikan oleh pengadilan dan penyelesaian di luar persidangan. Kerugian yang dialami klien atau penggunalah yang mengarah terjadinya situasi litigasi dan potensi pembayaran kepada penggugat. Litigasi dapat digunakan sebagai suatu ukuran tidak langsung dari kualitas audit dengan menggunakan suatu hubungan terbalik auditor dengan tingkat litigasi yang relatif rendah atau tinggi, berarti menawarkan kualitas audit yang lebih tinggi atau lebih rendah.